Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Jaya Wijaya, NPM 1921 030 134, asal kelas Muamalah A semester 3. Saudara-saudaraku yang berbahagia yang ada di Indonesia, Sri Lanka, walaupun Maladeo, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita berada di zaman yang terang benderang ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, siapa lagi kalau bukan Habibina wa Safiina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, tanpa panjang-panjang lagi, saya akan menjelaskan tentang pengalihan benda wakaf. Dalam ilmu fikih, ada yang memperbolehkan pengalihan benda wakaf dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Seandainya ada alasan yang kuat, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengubah bangunan Ka'bah. Oleh karena itu, diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari yang satu bentuk ke bentuk lainnya demi kemaslahatan yang mendesak. Ibnu Taimiyah memperbolehkan untuk mengubah atau mengalihkan wakaf dengan dua syarat. Yang pertama, penggantian karena kebutuhan mendesak, seperti yang kedua yang diwakafkan untuk perang. Bila tidak mungkin dimanfaatkan lagi dalam peperangan, bisa dijual dan uangnya dipergunakan untuk membeli sesuatu yang bisa diramaikan. Tanahnya bisa dijual dan uangnya bisa dipergunakan untuk membeli sesuatu yang menggantikannya. Semua diperbolehkan karena bila yang pokok asli tidak mencapai maksud bisa digantikan oleh yang lainnya. Ibnu Qudamah, salah seorang pengikut mazhab Hambali, dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga kemudian harta penjualan dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli itu kedudukannya itu sebagaimana harta wakaf seperti semula. Abu Thawr dan ulama-ulama lainnya seperti Abu Ubaid Hambaya, seseorang hakim Mesir, memperbolehkan mengganti harta yang wakaf kan untuk diproduksikan seperti wakaf rumah, wakaf kedai, kebun, dan lainnya. Tersebut merupakan kias dan dengan yang lebih baik dan bermanfaat. Hal tersebut merupakan tanah yang lain karena adanya maslahat. Bahkan diperbolehkan mengganti satu masjid dengan yang bukan masjid karena suatu maslahat dijadikan pasar. Tetapi di antara sahabat-sahabat Nabi ada yang melarang menggantikan masjid hadiah tanah yang diwakafkan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi. Ketentuan tersebut dikecualikan bila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang RUTR. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak bertentangan dengan syariat, itu diperbolehkan. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang bermanfaat. Nah, untuk menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang merugikan eksistensi wakaf itu sendiri, ada dua. Yang pertama, satu, hal-hal yang mempengaruhi pengalihan wakaf, yaitu kondisi-kondisi penggantian. Menurut Imam Hanafi, penggantian yang dimaksud ada tiga. Yang pertama, wakif, mensyaratkan untuk dirinya atau orang lain. Yang kedua, hasil penjualan diberikan tanah. Dan yang ketiga, wakif juga tidak mensyaratkan kaumnya, namun secara umum ada manfaat di dalamnya. Syarat-syarat penggantian. Jika wakaf berupa perkarangan, bisa dimanfaatkan sama sekali, artinya menjadi tidak bermanfaat. Yang kedua, tidak ada hasil wakaf yang bisa digunakan untuk memperbaikinya.
Yang ketiga, penjualan tidak dengan penimbunan yang keji. Yang kedua, pengalihan benda wakaf perspektif mazhab. A. Mazhab Maliki itu menyebutkan ada 3 macam benda wakaf. Yang pertama, masjid. Yang kedua, masjid roboh. Nah, ya, mazhab Hambali, jika wakaf roboh dan manfaatnya hilang, seperti rumah yang roboh atau tanah yang rusak dan kembali nanti dan tidak mungkin diperbaiki, atau masjid yang ditinggalkan oleh penduduk desa dan menjadi tempat yang tidak digunakan, mungkin itu bisa diperluas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada mohon ampun. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah perkataannya, jangan melihat yang mengatakannya. Karena hidup adalah pilihan dan bahagia adalah tuntunan. Saya Surya Jaya Wijaya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.